Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam wa an'ama alaina bihadza surur fa amma alhana wal hudur fa subhanahu wa ta'ala min ilahin fa'alafa bainal qulub wa wassala bainal muhib wal mahbub. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil Habibil Mahbub syafil ilali wa mufarijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwai wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin qad heilatuna adrikna wa ghisna ya Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin nuril mudhibil nisyan binurihi wa ala ali wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin fi adati mawasi ilmullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tutilu lana bil amar wa tuzilu bi anna jamal asqam al akhtar wa tudiralana rizqal mitrar wa taqdilana bi jamal autor wa tusyafindaka bitari dunya taril qaror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ila hadratil ajilla al kurama al fudala, para habaib dzurriyyah baginda habibillah Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam, mata'anallahu bituli hayatih masihah wal afiyah fi taatillah, sehingga bisa selalu mendampingi, selalu ngupeni kita semua di dalam majelis-majelis yang penuh dengan barokah ini, yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, majelis semacam ini karena ikatan yang ada adalah al-mutahabbina fillah, ikatan jalinan cinta mahabbah, fa insyaallah kelak ketika dibangkitkan, ketika di yaum mahsyar, di akhirat, kita semua akan dikumpulkan dengan guru-guru kita, Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Alisaki, dengan guru-guru beliau sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada dzurriyyah, keluarga, kerabat Syekhul Qudwah Al-Aribillah Syekh Muhammad Utsman Alisaki radhiyallahu an, kepada dzurriyyah, keluarga, putra-putri, kerabat Syekh Hadratus Syekh Ahmad Asrori Alisaki radhiyallahu an, pendiri Jamaah Al-Khidmah, kepada Aimatul Khususiyah, para masyayikh, para sesepuh bini sepuh, para kiai, para bunyai, ustadzat, dan semuanya yang kami hormati, kami muliakan, kepada pimpinan Unisla, baik yayasan, rektorat, para dekan, para kaprodi, para dosen, dan sivitas akademika Unisla yang kami hormati, kami muliakan, serta semua yang hadir Jamaah Al-Khidmah, terutama adik-adik Jamaah Al-Khidmah yang ada di kampus Unisla dan kampus-kampus yang ada di Lamongan. Kita mendengar tadi betapa gembiranya apresiasi penghargaan Al-Khidmah, keluarga Al-Khidmah dari pimpinan Unisla. Cuma sayangnya Pak Rektor kelihatannya ini sedikit ini dari mahasiswa yang hadir itu. Jadi tadi sebagai jawaban dari Pak Zulkifli yang menyampaikan agar perguruan tinggi ini bisa selamat dari paham-paham yang kadang aneh-aneh, ini adalah tidak ada lain mengikuti tuntunan bimbingan para ulama salafus soleh yang dikemas oleh Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Alisaki radhiyallahu an.
Dan ini adalah merupakan proses yang penting, sehingga mengikuti dan hadir dalam majelis semacam ini sebagaimana yang dituntunkan oleh Hadratus Syekh. Bahkan beliau menuntun, mengarahkan, membimbing kita semua agar kita mengajak putra-putri kita. Jadi dibiasakan, karena fa insyaallah dengan silaturahiyah, silatul qalbiyah ini fa insyaallah akan terjalin, sehingga akan mengikat, memperkuat iman kita menjadi yakin. Baik, izinkanlah kami untuk menyampaikan 3 ayat dari surat Al-Baqarah ayat 151 sampai 153, ataupun kalau memang kuat ya nanti sampai 7 ayat, sampai 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Saya tadi membaca Al-Quran tanpa membaca a'udzu dan bismillah, karena posisi bacaan saya adalah sebagai istidlal, dan itu adalah uswah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Saki radhiyallahu an, yang merujuk pada kitab Al-Hawil Kabir, Al-Hawi fi Fatawi Imam Suyuti, dan kitab Hakut Tilawah, bahwa membaca Al-Quran itu ada 2 macam. Ada kalanya dalam rangka istidlal sebagai argumen yang akan disampaikan, maka tidak perlu membaca a'udzu dan bismillah. Sedangkan membaca Al-Quran ketika litilawah, untuk kita tadarus, litilawah, qiraah, ini disunahkan untuk membaca a'udzu dan bismillahirrahmanirrahim. Baik, ayat ini sangat menarik untuk kita angen-angen maknanya sebagai obat hati kita. Yang pertama dari sisi munasabatul ayat, keserasian ayat. Ayat ini didahului oleh ayat-ayat yang menjelaskan tentang kisah Bani Israel, yang mana kisah Bani Israel pada surat Al-Baqarah ini hampir sepertiga surat ini menceritakan Bani Israel, teguran-teguran kepada Bani Israel, bagaimana Nabi Musa ngupeni, ngeloni, membimbing, menuntun Bani Israel, bagaimana Allah menegur mereka dan seterusnya. Sehingga perlu kita ibrah, mengambil pelajaran, jangan sampai kita seperti Bani Israel. Betapa nikmat-nikmat Allah banyak sekali yang diberikan kepada Bani Israel, akan tetapi mereka semua membalas dengan kekufuran, tidak dibalas dengan syukur, tidak dibalas dengan zikir. Sehingga Hadratus Syekh pernah menyampaikan dalam kitab Muntahobat ketika beliau menulis tentang 5 la yusofu al-kuffar bihimmatil aliyah. Kenapa orang kafir gak boleh disifati dengan mereka punya himmah aliyah, punya antusias yang tinggi, punya keinginan yang tinggi, gitu. Beliau Hadratus Syekh menyampaikan kekurangannya orang barat itu hanya satu, betapa besar nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada orang barat, kemajuan-kemajuan dan sebagainya.
Hanya satu, mereka tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah itu yang harus kita ambil pelajaran. Jangan sampai kita seperti orang barat, jangan sampai kita seperti orang Bani Israel, sehingga nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua dibalas dengan kekufuran. Juga termasuk ini adik-adik yang ada di akademik, para dosen dan sebagainya, sebagai sumbangsih pemikiran, agar kita tidak ikut-ikutan dalam pemikiran mereka, maka berangkat dari penelitian kita, dari kajian kita, jangan sampai berangkat dari keraguan, akan tapi berangkat dari iman, dari yakin, sebagaimana yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Dan itu yang akan membedakan antara penelitian pemikiran kita sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan orang-orang barat, orang-orang mustasyrikin, orientalis dan sebagainya. Ayat ini kama arsalna, kalau kita amit sewu pada para jamaah, pada adik-adik mahasiswa, kalau kita memakai kerangka berpikir Syekh Ibnu Ajibah radhiyallahu an, bahwa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dapat diklasifikasikan, dibagi menjadi dua: nikmat ijad dan nikmat imdad. Nikmat ijad adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya. Nikmat imdad adalah Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan anugerah-anugerah setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan. Dalam kaitan ayat ini, kama arsalna, Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan segala apapun yang ada ini, semua makhluk, maka pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tadi yang kita dengarkan dari bacaan para habaib, fasubhanahu ta'ala mimmalikin aujada nuro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana dalam kitab Tiba yang merujuk kepada hadis riwayat Sayyidina Jabir bin Abdillah radhiyallahu an. Beliau menanyakan, apa pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, nuru nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah Allah menciptakan cahaya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan pandangan Allah yang penuh dengan kasih sayang, akhirnya menciptakan semua yang ada di alam semesta ini, termasuk kita, termasuk iman kita, termasuk iman kita. Makanya ketika kita dulu di alam arwah, kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alastu birabbikum? Qalu bala. Semuanya menjawab qalu bala, iya ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Artinya semua makhluk manusia ini telah ikrar kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhannya. Akan tapi ada yang dalam keadaan terpaksa, yang akhirnya menjadi orang kufar, non muslim, orang munafik dan seterusnya. Ada yang penuh dengan ketulusan, yakni orang-orang yang beriman, dan kita adalah bersyukur atas anugerah itu. Dan itu adalah tidak ada lain kecuali barokah, kebesaran, kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diisyarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Allah
mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini tidak ada lain sebagai rahmat, sebagai kasih sayang kepada alam semesta yang ada di dunia ini. Oleh karena itu kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kita dijadikan sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikan ikut pendereknya para habaib, para pewaris Rasul, terutama Hadratus Syekh Romo Ki Haji Ahmad As-Surori Alisaki radhiyallahu anhu. Ini adalah merupakan kenikmatan yang luar biasa yang alhamdulillah pada malam hari ini kita wujudkan dengan majelis dzikir yang merupakan jawaban sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa terima kasih kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kita kepada para aulia, para pewaris Rasul, pada Hadratus Syekh, guru-guru beliau sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat berikutnya menjelaskan tentang tugas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu alaikum ayatina. Rasulullah diperintahkan oleh Allah membacakan Al-Qur'an. Disuruh membacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam semesta ini termasuk diri kita. Jadi kata Hadratus Syekh radhiyallahu an, ayat-ayat Allah itu ada dua, ada ayat-ayat Qur'aniyah yang kita baca mulai Fatihah sampai An-Nas, ataupun ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam semesta ini termasuk diri kita. Dan semuanya kalau kita mau angen-angen sak maknane, maka akan menjadi tombo ati, akan mengobati diri kita. Dan itu sudah dituntunkan oleh Hadratus Syekh. Untean-untean yang ada di majelis ini mulai Fatihah ya. Ini adalah merupakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Quran, yang mana kalau kita angen-angen ini akan menguatkan iman kita. Jadi perlu kita ketahui bahwa iman itu adalah yazidu wa yanqus. Iman itu selalu berkembang sebagai mana denyutnya jantung, kadang bertambah, kadang kurang. Kalau semakin bertambah dengan mengangen-angen ayatnya Allah, baik ayat-ayat Al-Quran ataupun ayat-ayat kauniyah, maka iman itu akan selalu bertambah, sehingga menjadi kuat, menjadi rusuh, menjadi tumancep di dalam lubuk batin kita. Kalau sudah tumancep, sudah kuat, sudah mengakar, tamakun, stabil, kata Sayyiduna Wali Kutub Al-Habib Abdul Al-Haddad, maka akan menjadi yakin. Yakin belum tentu iman. Kalau iman, yakin pasti iman. Tapi kalau iman belum tentu yakin. Lah ini, dengan kita ngikuti tuntunan Hadratus Syekh di dalam majelis ini dengan penuh kekhusyuan, kekhidmatan, ini akan menambah nilai-nilai iman dan keimanan kita, menjadi dari iman menjadi yakin. Oleh karena itu Syekh Ahmad bin Asim Al-Antoqi radhiyallahu an, dalam kitab yang dikutip oleh Syekh Ibnu Ajibah radhiyallahu an, Iqadul Himam ya, belum menyampaikan bahwa yakin ini adalah merupakan nur, cahaya yang diletakkan oleh Allah di hatinya seorang hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan yakin itu, maka seorang akan mempunyai orientasi akhirat,
wa hum bil akhirati hum yuqinun. Pandangannya adalah pandangan akhirat. Motivasinya adalah motivasi akhirat. Yang menjadi pendorong dan penggerak batinnya adalah karena kehidupan akhirat. Sehingga dengan orientasi, dengan motivasi, dorongan dan niat tersebut, sehingga akhirat, sehingga seakan-akan kelihatan mata, akan selalu terbayang di dalam batinnya. Dan itu kata Rasul ketika Sayyidina Mu'ad bin Jabal ataupun Sayyidina Haris mengalami perkembangan dari iman, keyakin semacam itu, orientasinya akhirat, beliau menyampaikan qad arafta fastaqim. Engkau telah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka istiqomahlah. Oleh karena itu kita sangat bersyukur, berterima kasih kepada Hadratus Syekh radhiyallahu an. Kita dituntut, dibimbing dalam kegiatan-kegiatan beliau, semuanya adalah mengantarkan kita semua untuk menuju yakin, untuk menuju orientasi akhirat, sehingga majelis beliau adalah majelis yang netral, tidak ada embel-embel ini dan itu dan sebagainya, bukan sebagai majelis yang berembrio kepada politik atau mendukung partai tertentu dan sebagainya, tidak, semata-mata zikir, semata-mata untuk membangkitkan kita semua agar kita semuanya mempunyai i'tiqad wa hum bil akhirati hum yuqinun. Kalau kita mengikuti kegiatan Hadratus Syekh ini dengan penuh kekhidmatan dan tentunya diawali dengan notoniyat, maka fa insyaallah kita semua akan dianugerahi nur tadi itu, cahayanya Allah yang akan membimbing kita sehingga orientasi kita adalah orientasi akhirat. Contoh umpama setelah Fatihah, Hadratus Syekh memulai dengan yang namanya istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ini adalah tuntunannya Kanjeng Syekh radhiyallahu anhu. Tuntunannya Sultanil Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Beliau riyadhah mujahadah luar biasa. 25 tahun kholwat, tidak kenal manusia dan tidak dikenal oleh manusia. Makanannya makanan rumput dan sebagainya. Enggak pernah makan seperti makanan yang kita makan. Ya. Beliau telah memasuki macam-macamnya pintu menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dakhaltul abwab fawajatuha kullaha muzdahamah. Saya telah memasuki semua pintu-pintu menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berdesak-desakan. Fawajatu baban wahidan. Saya menemukan satu pintu wa khalian, dalam keadaan sepi. Yaitu apa? Inkisarul qalb, pintu merasa menanamkan kesadaran hati, kesadaran lubuk hati bahwa diri kita adalah diri yang lemah, diri yang tidak berdaya, diri yang penuh banyak dosanya dan sebagainya. Karena kita banyak dosanya dan sebagainya, sehingga kita remuk redam. Maka hanya ada satu jalan, fafirru ilallah. Kembali, lari, tempat Allah dijadikan sebagai tempat pelarian, satu-satunya tempat pelarian. Sehingga kita istighfar, minta ampunan, maghfirah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Hadratus Syekh nuntun pada kita, ketika kita istighfar, baik di dalam majelis ataupun setelah sholat, naikilah, niatilah dengan niat tobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar istighfar kita itu bermakna, agar tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok yang maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
yang tadi ayatnya dibacakan inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddam wal ayah, beliau dijaga, dilindungi dari segala dosa, baik dosa besar, dosa kecil, dosa apa saja beliau dilindungi oleh Allah. Akan tapi beliau dalam satu riwayat inni astaghfirullah mi'ah marrah, dalam riwayat yang lain sab'ina marrah, beliau selalu istighfar, selalu tobat 100 kali. Riwayat yang lain 70 kali. Ini artinya yang dimaksud bukan hitungannya. Oleh karena itu Hadratus Syekh radhiyallahu an menyesuaikan dengan zaman. Pada zaman Syekhul Qudwah Al-Aribillah radhiyallahu anhu sepuh, kata Hadratus Syekh, istighfar yang ada di Istighosah itu 100 kali. Semuanya 100 kali. Mungkin kalau zaman sekarang 100 kali ini jamaahnya mungkin buyar ya kan? Buyar. Mungkin rampungnya nanti jam 1 atau jam berapa. Oleh Hadratus Syekh diambil kuncinya. Yang namanya zikir adalah zikrul madhkur. Menyadarkan batin kita, hati kita agar kita sadar, ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu hadir di dalam lubuk batin kita. Oleh karena itu beliau mengambil kata kuncinya sehingga enggak memandang hitungannya, akan tapi kelezatan, rasa, cita rasa yang ada di dalam zikir tersebut. Setelah istighfar, beliau melanjutkannya dengan at-tabari minal hauli wal quwwah, bahwa kita tidak mempunyai daya upaya. Semuanya adalah kita bisa hadir di dalam majelis ini, kita bisa istighfar, semuanya adalah karena pertolongan, naungan dan lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Dan itu yang harus menjadi sandaran kita, kata Hadratus Syekh. Beliau bolak-balik nuntun pada kita, mengingatkan kita, motivasi kita ditoto. Makanya beliau nyampaikan torikot, toto ndang rekat. Artinya apa? Kita dituntun oleh beliau agar selalu noto batin, toto ndang rekat. Motivasi batin kita agar selalu kita toto. Kita lepaskan kekuatan kita, kemampuan kita, semuanya kita lepaskan. At-tabari minal hauli wal quwwah, yang ada adalah kekuatan, daya dan upaya, lindungan, naungan, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian hadis menyampaikan, la yadkhulu ahadukum al jannah. Para sahabat Rasulullah menyampaikan, kalian semua tidak akan masuk surga dengan amal kalian. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, juga engkau ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah, wala ana illa ayataghomadyanallahu bi rahmatin wa fadlin. Juga saya, kecuali kalau Allah melimpahkan rahmat, anugerah pada diriku. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan rahmat, telah menganugerahkan rahmat. Ini hadis ini jangan berhenti di situ, ya. Jadi harus dilanjutkan dengan ayat wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Sehingga Rasulullah sudah dijamin, Rasulullah sudah dilimpahi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah la haula wala quwata illa billah, kita lanjutkan dengan irtibat robitoh kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ainur rahmah, sebagai perwujudan dari rahmat Allah yang dilimpahkan di dunia ini. Makanya Sayyiduna Abdullah Atustari radhiyallahu an dalam kitab tafsirnya beliau menafsiri Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al ayah dan seterusnya. Mathalu nurihi belum menyampaikan
perumpamaan cahaya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dibentangkan di jagat raya ini, sehingga siapapun, wali manapun, orang manapun tidak akan sampai pada Allah Subhanahu wa taala kecuali lewat pintu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dituntun oleh Hadratus Syekh, majelis-majelis beliau tidak terlepas dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan majelis yang luar biasa yang harus kita openi, kita jaga bareng-bareng kekhidmatannya mulai awal sampai akhir. Dan ini adalah tugas kita bersama, tugasnya pengurus Jamaah Khidmah, pengurus Thariqah, para habaib, para kiai dan jamaah semua adalah untuk menjaga kekhidmatan agar kita kita semua bisa ittisal, bisa silaturruhiyah, wasilaturruhaniyah wa qalbiyah, nyambung batin kita, menaut hati kita dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sholawat, beliau meneruskan dengan ya Allah ya Qadir. Sholawat dilanjutkan ya Allah ya Qadir. Allah ya Allah, zat yang maha qadim. Artinya apa? Tidak ada yang awal, ya. Jadi kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha awal, yang maha pertama, tidak ada permulaannya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Hadratus Syekh nuntun ketika kita membaca Asmaul Husna seperti ya Allah ya Qadim, agar kita membalas untuk ditancapkan dalam batin kita. Nggih ya Allah, selain Engkau ya Allah adalah hadis, adalah baru, adalah makhluk panjenengan. Yang Qadim hanyalah Engkau ya Allah. Kita rasakan. Makanya Hadratus Syekh nuntun istighosa dengan pelan-pelan agar kita apa? Kita bisa dzikril madhkur, kita bisa merasakan cita rasa yang ada dalam Asmaul Husna tersebut, sehingga mengakar di dalam batin kita, sehingga dalam kehidupan keseharian kita akan siap menjawab tantangan hidup dan kehidupan. Hadratus Syekh ngelakoni setelah kita aurat dalam doa, ada yang namanya doa Allahumma wa ma qadhaita lana min amrin faj'al aqibatahu rasyada. Ini termasuk adalah konsekuensi tindak lanjut dari Allah ya Allah ya Qadim. Ya Allah, segala yang Engkau takdirkan, Engkau gariskan di alam dunia, perbuatan manusia yang ada di alam semesta ini, gerak-gerik dunia, gerak-gerik manusia dan makhluk yang ada di dunia ini adalah tidak terlepas dari qadha qadar takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membiasakan tadi itu menjawab ya Allah ya Qadim, maka kita akan siap menghadapi tantangan hidup. Ya Allah, apapun yang terjadi, baik itu manis, pahit, enak, tidak enak, ya Allah, jadikanlah rasyada. Jadikanlah suatu yang nuntun, jadikanlah suatu yang membimbing, yang memberangkatkan hati kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orientasinya adalah orientasi akhirat. Setelah ya Allah ya Qadim apa? Adik-adik. Ya Sami'u ya Basir, ya kan? Ya Allah ya Qadim, ya Sami'u ya Basir. Ya Allah, zat yang maha sami, yang maha mendengar. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, baik itu ketika sendirian atau di halayak rame, ini adalah semuanya didengar, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini adalah tuntunan muraqabah, tuntunannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika malaikat Jibril menanyakan pada Rasulullah, mal ihsan, apakah yang namanya ihsan? Ihsan adalah antak budallah ka'annaka tarah, fa ilam takun tarah fa innahu yaroka. Ihsan adalah beribadah, melakukan apa saja yang menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa, kata Rasulullah, maka tanamkanlah dalam batin kita seakan-akan kita dilihat, didengar, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada dulu pengajian Hadratus Syekh di ahad kedua beliau nyampaikan, sesering mungkin kita untuk menghidupkan hati kita. Ya Allah syahidi, Allah hadiri, Allah nadiri, Allah mutulin alai, Allah qaribun minni. Ya Allah, Engkaulah yang maha melihat, Engkaulah yang maha memantau saya, Engkaulah yang maha mengawasi dan sebagainya. Ya sami'u ya basir kalau dalam istighosahnya. Ini adalah merupakan tuntunan agar batin kita itu sadar bahwa batin kita itu diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran itu adalah merupakan makom muraqabah yang terkecil. Perasaan sadar bahwa diri kita dipantau, diawasi oleh Allah dengan instrumen ya sami'u ya basir. Refleksi batin kesadaran itu masih muraqabah yang kecil. Di atasnya itu masih banyak. Oleh karena itu sekali lagi kekhidmatan majelis ini sangat penting bagi kita agar kita bisa meraih ihsan yang menjadi tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan seterusnya sampai pada akhir istighosah. Ini adalah semuanya tuntunan-tuntunan yang menuntun membimbing kita agar kita berangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita teruskan ayat berikutnya, wa yuzakihim. Tugas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah untuk tazkiyatun nafas, untuk menyucikan batin kita. Kata para ulama tafsir, kata-kata tazkiyah ini berasal atau mempunyai dua esensi. Yang pertama adalah at-tadhir, yang kedua at-tanmiyah atau an-nama. Artinya apa? Artinya bahwa tazkiyatun nafas ini tidak terlepas dari menyucikan batin dan mengembangkan, menyuburkan batin. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Dari Islam menjadi iman, dari iman menjadi ihsan, menjadi makom yakin, menjadi orang-orang yang selalu berorientasi, berpandangan, berpikiran, kepikiran kepada akhirat. Dan itu yang dituntunkan oleh Hadratus Syekh sebagaimana yang tadi kita sampaikan dan telah kita dengar bersama-sama yang telah dipimpin oleh Hadratus Syekh dalam ahad kedua dan sebagainya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas Rasul singkat saja, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ini adalah tugas-tugas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang seharusnya untuk kita teruskan lebih-lebih dalam dunia akademik yang mempunyai 3 tugas. Satu adalah pendidikan. Ini adalah merupakan tugas dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, pengabdian masyarakat, penelitian, dan semuanya ini tentunya harus dipadukan dengan ayat berikutnya, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Bersyukur, ingatlah kalian semua padaku, pada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan menyebutmu. Dan bersyukurlah kalian semua padaku
dan janganlah kalian berkufur. Kata Hadratus Syekh radhiyallahu an bahwa pendidikan maju sehebat apapun kalau tidak disertai dengan dua hal. Satu, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik zikir secara sendiri-sendiri atau secara jamaah majelis zikir ini. Yang kedua, tidak disertai dengan syukur, maka munting, tidak ada gunanya. Karena apa? Akan menghasilkan orang-orang yang pragmatis, orang-orang yang pikirannya pendek, jangkauannya pendek, dani unyah, jangkauannya hanya materi, sehingga produk atau outputnya adalah produk yang materialistik. Karena apa? Karena tidak disertai dengan majelis zikir, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di Unisla ini sudah diagendakan masuk dalam kalender akademik sebagai perwujudan majelis zikir, perwujudan syukur kita, terima kasih kita kepada pendahulu-pendahulu kita dengan agenda ini. Cuma masukan kami kepada Pak Rektor, para pimpinan, mahasiswa dan dosen ini harus diwajibkan untuk hadir dalam majelis ini, untuk ikut kegiatan-kegiatan yang ada di Istiqomah ini, yang diistiqomahkan dalam majelis-majelis ini. Karena itu sangat penting. Proses ini sangat penting. Ini akan yang tentunya akan menjadi suatu yang akan menggembirakan kelak di depan. Ini harapan dari kami. Ya. Pada ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Kita di dalam zikir pada Allah secara umum, zikir itu kata Rasulullah, siapa yang taat melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulnya, menjauhi segala yang apa dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka ia telah zikir padaku secara umum. Itu. Ini secara khusus bagaimana majelis yang kita lakukan ini, ataupun tuntunan-tuntunan Hadratus Syekh, amaliyah-amaliyah setelah sholat, amaliyah-amaliyah sholat sunnah dan seterusnya. Ini tidak bisa terlaksana kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayat yang ketiga, ayat 153, Allah menuntun kita lagi. Di samping zikir syukur, diteruskan dengan isti'anah, agar kita minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup kami akan menyampaikan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan imam yang lain, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba menyampaikan sumpah kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, wallahi inni uhibuk. Wahai Mu'ad, demi Allah aku cinta padamu. Tentu kita sangat rindu, semoga barokahnya Hadratus Syekh, barokahnya para habaib, barokahnya semuanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau mengucapkan cinta beliau kepada kita semua sebagaimana yang diucapkan beliau kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Fa insyaallah dengan kita istiqomah tumakninah ngikuti Hadratus Syekh, fa insyaallah itu semua akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kelanjutan hadis tadi. Wahai Mu'ad, janganlah engkau tinggalkan selepas melakukan sholat untuk selalu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah ya Allah untuk selalu bisa zikir, ingat padamu. Setelah bisa ingat, untuk ya Allah tolonglah untuk selalu bersyukur padamu. Yang ketiga adalah selalu husni ibadati. Makanya Hadratus Syekh selepas sholat
sebelum istighfar agar kita ndilu ngerayangi kekurangan sul adab kita, terutama dalam sholat, kekurangan kita dan sebagainya, sehingga kita minta isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'inni, batin kita, a'inni ya Allah, tolonglah ala dzikrika, untuk selalu ingat, untuk selalu bersyukur, untuk selalu husnu ibadati. Ibadah yang sempurna, ibadah yang kamalah, ini adalah hanya diperhatikan oleh beliau-beliau para ulama sufiyah, para ulama thariqah. Dan ini adalah merupakan kenikmatan yang besar. Apa kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menangi, bisa mempunyai iktikad baik kepada hadratus syekh, kepada hamba-hamba Allah yang soleh, kepada para habaib, dan kepada segenap mukminin muslimat dan semuanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.